A. Tuhan sedang membangkitkan para pemimpin yang hidup dalam pengenalan akan Tuhan yang sehat dan seimbang, sehingga bisa menjadi representasi Bapa di bumi ini. Permintaan Filipus untuk diperlihatkannya keberadaan Bapa sesungguhnya adalah merupakan permintaan semua orang. Yohanes 14 ayat yang ke-8. Alasannya tidak lain adalah karena memang itulah esensi yang hilang dari keberadaan manusia sejak terjadinya peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 1-11. Sebelum kejatuhan, manusia hidup di dalam lingkupan realita hadirat Tuhan. Ada keberadaan Bapa di sorga yang terus mencengkeram dan meliputi kehidupan sehari-hari manusia. Bahkan dapat dikatakan bahwa realita hadirat Tuhan itulah yang menjadi habitat kehidupan manusia, sekaligus menjadi pakaian yang menutupi ketelanjangan mereka. Dan itulah yang hilang saat manusia lebih mendengarkan suara ular daripada suara Tuhan. Kejadian 3 ayat 6-7. Dari sejak manusia menjadi telanjang, manusia masih belum bisa menutupi ketelanjangan mereka. Karena ketelanjangan manusia hanya bisa ditutupi oleh lingkupan kemuliaan Bapa di sorga. Demikian pula dengan orang-orang yang selama ini menyebut diri sebagai orang percaya. Tidak semua mereka sudah berpakaian secara sepatutnya. Sampai sekarang masih ada banyak jemaat yang menjalani kehidupan sehari-hari maupun kehidupan rohani dan kehidupan pelayanan mereka dalam ketelanjangan. Mereka belum dipertemukan dengan keberadaan Bapa dan kembali dilingkupi oleh realita keberadaannya itu. Itulah salah satu alasan utama mengapa dalam kehidupan orang-orang Kristen masih tetap ada banyak yang hidup dengan terus memanifestasikan kelicikan, tipu daya, serta kejahatan manusia lama mereka. Efesus 4 ayat 17-24. Pahamilah kebenaran ini. Dalam dimensi kerajaan sorga, Dia berhak dan berdaulat dalam memilih siapa yang Dia tunjuk untuk menjadi representasinya. Dia juga yang akan memastikan bahwa orang yang akan Dia tunjuk menjadi representasinya tersebut sudah membawa kehidupan Kristus dalam hidupnya. Karena hanya melalui Kristuslah kita akan dapat menghampiri Bapa. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Jadi jika pola Tuhan dalam bekerja, Dia selalu memakai orang-orang tertentu yang memang Dia bangkitkan sebagai seorang pemimpin. Belajarlah untuk membuka hati dan menerima keberadaan orang tersebut. Menolak keberadaan orang yang sudah menjadi representasi Bapa adalah sama dengan menolak keberadaan Bapa sendiri yang sudah mengutus orang tersebut. Apa bedanya kita dengan orang-orang Yahudi yang menolak keberadaan Yesus sebagai pribadi yang diutus oleh Bapa? Apapun alasan dan argumentasi yang kita kemukakan untuk membenarkan tindakan kita dalam menolak orang utusan Bapa, tetap tidak akan bisa membuat diri kita jadi dibenarkan atau ditolerir oleh Bapa. Itu sebabnya secara khusus Yesus menegaskan, jika engkau tidak bersedia untuk mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat yang ke-12 dan Matius 6 ayat 14-15. Dari waktu ke waktu, saya semakin disadarkan bahwa ayat tersebut jadi berbicara dengan sangat kuat kala mana kita melakukan pembahasan tentang hubungan jemaat dengan para pemimpin yang pernah melukai atau memanipulasi kehidupan mereka. Selama jemaat yang sudah terlukai tersebut tidak mau belajar mengampuni dan melupakan kesalahan para pemimpin mereka dahulu, kehidupan rohani dan hubungan mereka dengan Tuhan sudah pasti tidak akan pernah mengalami pertumbuhan. Yang ada justru malah kehidupan rohani mereka jadi makin membusuk. Yohanes 15 ayat yang ke-6 menuliskan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Dengan belajar untuk melepaskan pengampunan
terhadap para pemimpin yang pernah memanipulasi hidup mereka di masa lalu, akan jadi jauh lebih mudah untuk jemaat belajar kembali membuka hati dan menerima keberadaan para pemimpin baru yang sedang Tuhan bangkitkan pada hari-hari ini. Melalui para pemimpin baru inilah, jemaat akan dibawa kembali untuk bisa terhubung dengan realita keberadaan Bapa, dan sekaligus adanya realita hadirat Tuhan yang menjadi habitat mereka, sekaligus menjadi pakaian yang menutupi ketelanjangan mereka selama ini. Amin.